Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke materi teori kepemimpinan ya. Nah, kepemimpinan ini adalah suatu proses bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, ada banyak teori juga yang mencoba menjelaskan bagaimana kepemimpinan bekerja, mulai dari sifat kepemimpinan tersebut hingga teori kepemimpinan situasional. Nah, di teori kepemimpinan sifat atau trait theory, yang pertama adalah sifat bawaan ya. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan yang berbeda dari orang biasanya, seperti misalnya kecerdasan yang dia miliki, kejujuran yang dia punya dalam dirinya sendiri, dan karismatik yang mereka miliki dari sifat bawaan. Nah, yang kedua yaitu pengaruh terbatas, yaitu teori ini dianggap terlalu sederhana sih, karena kurang praktis, tapi karena tidak semua orang memiliki sifat pemimpin bisa menjadi pemimpin yang efektif. Nah, inilah akhirnya adanya pengaruh dari teori pengaruh terbatas. Nah, yang ketiga yaitu contoh sifat, yaitu beberapa sifat yang dianggap penting dalam kepemimpinan, meliputi intelijensi, kejujuran, kepercayaan diri, motivasi, dan kemampuan komunikasi yang dimiliki seorang pemimpin. Nah, teori kepemimpinan perilaku yang kedua atau behavioral theory, yaitu gaya kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku pemimpin, tapi bukan sifatnya ya. Jadi ada dua gaya utama, yaitu gaya otokratis atau menekan perintah terhadap bawahan. Jadi menekan bawahan untuk mencapai kinerjanya, dan gaya demokratis, yaitu menekankan partisipasi. Nah, ada juga gaya penekanan, tapi penekanan kepada bagaimana dia berpartisipasi terhadap pekerjaan dengan gaya kepemimpinannya. Nah, yang kedua yaitu dampak perilaku, yaitu teori ini menekankan bagaimana perilaku pemimpin mempengaruhi kinerja dan motivasi anggota tim. Jadi perilaku pemimpin yang positif ini dapat meningkatkan produktivitas yang kita inginkan dan kepuasan kerja bawahan kita dan apa yang kita harapkan dalam hasil kerja mereka. Nah, yang ketiga yaitu model perilaku. Ada beberapa model perilaku kepemimpinan seperti model Ohio State dan model Michigan, yaitu mengidentifikasi bagaimana perilaku seseorang seperti inisiasi struktur dan perhatiannya kepada bawahan atau kepada orang yang dia pimpin ya. Nah, berikutnya teori kepemimpinan situasional, yaitu situational teori. Situational teori yang pertama situasi yang berbeda. Jadi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik ya, karena pasti punya plus minus masing-masing dari setiap pemimpin. Namun gaya paling efektif bergantung pada situasi seperti tingkat tugas yang dia berikan, hubungan pemimpin dengan anggota, bagaimana komunikasi, motivasi terhadap anggota ya, terus juga tanggung jawabnya sebagai pemimpin ya, sebagai atasan, dan kekuasaan pemimpin tersebut itu juga dilihat dalam situasi tertentu ya. Nah, bagaimana dia memimpin? Yang kedua, penyesuaian gaya, yaitu pemimpin yang efektif harus mampu beradaptasi dengan situasi dan menyesuaikan kepada gaya yang ia gunakan untuk mencapai hasil terbaik. Jadi siapa bawahannya adalah gambaran seorang pemimpin. Namun ketika seorang pemimpin tidak bisa memimpin bawahannya, maka tidak akan terjadi situasi atau kondisi yang memang diinginkan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, model situasional, yaitu
seperti faktor-faktor situasi yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Jadi bagaimana situasi dan kondisi itu juga menyesuaikan bagaimana cara memimpin seseorang terhadap bawahannya. Nah, teori kepemimpinan transformasional, yaitu transformational teori, itu ada inspirasi dan motivasi, ya. Bagaimana dia memberikan inspirasi dan motivasi untuk bisa menggolkan satu kondisi masalah yang akan dicapai atau ingin didapatkan hasilnya. Yang kedua, dia memiliki visi dan nilai, ya, jelas nilai yang kuat, visi misi untuk bisa meningkatkan kinerja masing-masing bawahannya, ya. Karena hubungan bawahan dan atasan itu harus harmonis untuk bisa menjaga komunikasi yang baik dan mencapai tujuan dalam satu divisi atau organisasi tersebut. Yang ketiga, perubahan dan pertumbuhan. Jadi perubahan dan pertumbuhan ini baik kepada diri sendiri dan untuk kerja tim, ya. Diri sendiri pun juga kita harus mengkoreksi diri sendiri bagaimana cara kita memimpin diri kita dan memimpin orang lain dengan berkomunikasi yang baik, menyampaikan dengan yang baik, memberikan motivasi dan inspirasi agar mereka mengerjakan pekerjaan itu tidak merasa diberatkan. Jadi ya, adanya kontribusi sebagai seorang pemimpin untuk bisa menggolkan satu masalah pekerjaan. Jadi bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi dalam organisasi. Nah, yang ketiga, efektivitas tinggi, yaitu bagaimana pemimpin itu cenderung efektif dalam melakukan motivasi dan kerja tim. Jadi tim itu ya memang harus kita motivasi dengan cara mengumpulkan mereka dengan beberapa waktu, misalnya 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, ya. Itu harus ada komunikasi antara kita dan bawahan. Jadi kita tahu sampai mana pencapaian yang kita capai saat ini. Karena kan kita punya target kerja dan capaian kerja. Jadi itu harus kita ukur antara target kerja dan capaian kerja agar kita tahu bagaimana hasil kerja yang kita dapatkan, ya. Mungkin Anda bisa cari contoh-contoh, ya, misalnya dalam satu perusahaan atau organisasi kita ingin mencapai satu kegiatan dalam 1 bulan. Nah, berarti kita mencoba untuk mempersiapkannya, ada rencananya, ada alur kerjanya, bagaimana tanggung jawab masing-masing dan hak mereka juga, dan itu harus kita motivasi sebagai seorang pemimpin kepada bawahan. Nah, teori kepemimpinan transaksional itu, ya, pertukaran, yaitu teori berfokus pada bagaimana pemimpin dan pengikut itu bisa memberikan penghargaan, misalnya dari segi verbalnya saja, ya, kamu hebat, kamu bisa, luar biasa. Itu membuat motivasi-motivasi itu bisa meningkatkan kinerja karyawan dengan menghargai dia dari secara verbal. Nah, mungkin dari penghargaan yang lain, mungkin nanti dalam bentuk tambahan, ya, seperti bonus, ya, itu ya mungkin yang lebih penting kita lakukan pertama kali adalah motivasi atau memberikan penghargaan secara verbal kepada bawahan. Jadi mereka mengobati rasa capek mereka dengan pekerjaan mereka yang luar biasa banyak sekali dan penuh dengan tekanan dari kita seorang pemimpin. Nah, yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu pemimpin ini ikut memberikan insentif material seperti uang, promosi, dan pengakuan, ya, tadi. Nah, itu mungkin tidak hanya secara verbal, mungkin ya dia tadi kalau seorang pemimpin walaupun mungkin belum diberikan uang secara langsung dari organisasi, nah seperti traktiran, ya, makan-makan, minum-minum gitu, ya. Nah, nanti kan itu dapat bahwa karyawan ini dapat merasakan bagaimana pemimpin ini memang memberikan mereka secara motivasi dari segi traktiran tadi gitu, atau hadiah-hadiah tadi gitu, ya, kepada bawahannya. Nah, juga promosi, kalau promosi ini kan nanti naik jabatan. Nah, kinerja yang bagus nanti Anda bisa direkomendasikan, berarti Anda bisa direkomendasikan naik jabatan lebih tinggi. Karena kalau kita melihat kinerja orang lain secara positif dengan tidak adanya iri, dengki, hasad di dalam diri kita, insya Allah ketika orang itu naik jabatan, jabatan kita pun akan bertambah. Karena kenapa? Kinerja seorang bawahan itu menentukan kinerja seorang pemimpin. Jadi kinerja bawahan yang buruk, maka pemimpin juga akan buruk kinerjanya. Maka ketika dia naik, maka kita juga
kinerja kita semakin naik. Nah, itu secara positif kita berpikir sebagai seorang pemimpin dari sebuah tim ataupun anggota organisasi. Nah, fokus pada tugas, pemimpin transaksional itu kecenderung berfokus pada tugas dan hasil. Jadi bagaimana proses-prosesnya itu terkadang seorang pemimpin tidak terlalu memikirkan, tapi dia melihat bagaimana hasil yang kita berikan dan kepatuhan kita terhadap aturan-aturan atau prosedur yang telah dia buat. Maka ini juga fokus kepada tugas. Ini ciri seorang kepemimpinan transaksional, ya. Nah, teori kepemimpinan karismatik ini juga ada. Mereka melihat visi yang jelas. Pemimpin karismatik ini memiliki visi yang jelas, membakar semangat tentang masa depan yang mereka komunikasinya dengan penuh percaya diri, menghargai bawahan dengan bahasa yang baik, ya. Karena komunikasi atau bahasa yang buruk itu membuat bawahan kita pun jadi demotivasi, atau dia tidak memiliki motivasi ingin memberikan kinerja yang terbaik. Toh dia dengan bahasanya yang tidak baik, menyampaikan dengan tidak baik, hubungan yang tidak baik, akhirnya bawahan hanya mengerjakan pekerjaan itu setengah-setengah dengan tidak ada secara hati ke hati antara atasan dan bawahan gitu. Nah, itu yang harus dibangun oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Karena pemimpin ini juga harus menghargai bahwa bawahanlah yang memberikan kinerja untuk dia sebagai pengakuan dalam organisasi. Nah, yang kedua, keterampilan komunikasi. Mereka juga harus memiliki komunikasi yang luar biasa atau mampu menyampaikan pesan dengan penuh antuisme, namun memotivasi mereka juga dengan baik, dengan bahasa-bahasa atau pemilihan bahasa yang baik kepada bawahan. Mungkin ketika kita berada di kondisi yang namanya deadline atau under pressure, ya, adanya tekanan, mungkin itu agak sedikit sibuk. Nah, maka ini kita harus bisa jaga bahasa-bahasa kita sebagai seorang pemimpin. Kita harus tahu proses kerja kita atau tanggung jawab kita, job desk kita sebagai seorang pemimpin itu sebenarnya apa gitu. Agar kita tahu sebenarnya yang dilakukan atau dikerjakan oleh bawahan kita itu apa sekarang ini. Nah, apa kegiatan mereka? Itu harus kita tahu. Jadi kitalah yang memanage bagaimana bawahan kita bisa bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur. Nah, itu yang harus kita pastikan menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi komunikasi, adanya follow up, bagaimana, sudah sampai mana, apa yang kurang, apa yang bisa saya bantu, apa yang kendala dalam pekerjaan ini, itu harus kita follow up kepada bawahan. Jadi tidak hanya mementingkan kegiatan pribadi kita dalam organisasi. Karena kita ini dibayar dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan itu bekerja sesuai dengan job desk dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Nah, yang ketiga, kepercayaan diri yang tinggi. Jadi pemimpin karismatik itu juga menunjukkan kepercayaan diri mereka yang tinggi dan yakin bahwa mereka bisa mencapai tujuan organisasi dengan baik dan mereka sama-sama saling menghargai bawahan dan atasan. Yang harus kita ingat adalah hubungan dengan Allah itu bisa kita jaga dan kita bisa minta ampun sama Allah. Tapi hubungan kita dengan manusia, ketika kita sudah menyampaikan dengan buruk kepada bawahan, maka dia mungkin tersakiti dan berdoa, ya kita nggak tahu apa nanti hasilnya. Maka itu yang harus kita pastikan, hubungan kita dengan manusia ini juga baik. Karena kenapa? Kita dalam organisasi itu kan seperti keluarga. Kita mewujudkan keinginan-keinginan atau produktivitas perusahaan atau organisasi dengan baik dan tercapai sesuai visi dan misi perusahaan. Nah, teori kepemimpinan visioner ini juga ada juga tadi, ya, visi misi yang jelas, fokus jangka panjangnya apa, dan perubahan inovasi dalam organisasi kita itu apa. Jadi kita harus tahu dulu job desk-nya apa tadi, pekerjaannya bagaimana, target kerjanya apa, maka nanti hasil kerja bisa kita ukur. Jadi harus jelas pekerjaan kita dengan tanggung jawab. Nah, penerapan teori ini dalam prakteknya itu nanti adanya pengembangan diri. Jadi pemimpin terus belajar dan mengembangkan diri, mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan. Terus kepemimpinan mereka juga memperluas pengetahuan. Jadi mereka juga bisa nanti mengetahui apa pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan dan kita bisa memberikan solusi jika mereka mendapatkan masalah-masalah ketika mereka melakukan pekerjaannya. Yang kedua, membangun tim, menciptakan budaya tim yang kuat,
prioritaskan ya kerjasama ini dengan kita saling menghormati, komunikasi yang efektif. Ya, kalau ada kekurangan boleh disampaikan, kita bantu, dan kita sama-sama mewujudkan apa keinginan organisasi ini. Yang ketiga, inspirasi dan motivasi. Jadi, pemimpin yang hebat bisa memotivasi bawahannya dengan bahasa yang baik dan menarik, memberikan umpan balik positif, dan mengakui juga keberhasilan seseorang. Kita harus juga memberikan apresiasi, tidak boleh hasad terhadap apa yang dicapai oleh bawahan kita. Jadi, ini adalah hubungan yang baik antara bawahan dan atasan. Nah, jadi kesimpulannya, implikasi teori kepemimpinan ini yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku, bagaimana nanti kita mempengaruhi kinerja dan motivasi. Jadi penting juga ya untuk memilih teori yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi dalam organisasi kita. Nah, penerapan prinsip ini dapat kita tingkatkan untuk mendapatkan produktivitas atau moral kerja organisasi secara keseluruhan. Karena dalam organisasi kan juga ada tidak mementingkan moral yang baik dari segi bahasa, komunikasi, ya jangan sampai kita memicu hal-hal yang tidak baik dalam tim kita. Jadi kita anggaplah bahwa ini adalah kerja kita bersama dan kita saling mewujudkan apa yang diinginkan organisasi ini, dan kita ingat bahwa tujuan kita ke sini sama-sama meningkatkan kinerja organisasi gitu ya. Oke, mungkin itu saja materi kita untuk teori kepemimpinan ya. Jadi ini mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut dan kita bisa menerapkan nanti ketika kita berada di organisasi, perusahaan, ataupun kita nanti memiliki perusahaan sendiri. Baik, sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.